Inilah masjid dengan penanganan daging kurban terbaik se-Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Setelah Dinas Peternakan dan Departemen Agama Kabupaten Sleman mengawasi dan membimbing pelaksanaan pemotongan dan penanganan daging secara halal dan higienis. Selamat kepada Masjid Nurul Atqiyah, Mino Martani. Assalamualaikum, rekan satu arah Jogja. Bertepatan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban satu arah Jogja kemarin meliput kegiatan pemotongan hewan kurban di Masjid Nurul Atqiyah, Ploso Kuning 2, Kalurahan Mino Martani, Sleman, Yogyakarta. Istimewanya, Masjid Nurul Atqiyah mendapat kriteria masjid terbaik di Kabupaten Sleman dalam hal penanganan daging kurban. Dari dinas terkait yaitu Dinas Peternakan, Departemen Agama Kabupaten Sleman dan Puskesmas Kapanewon Ngaglik. Masjid ini dipercaya oleh Sohibul Kurban dalam penanganan kurbannya. Terkumpul 8 ekor sapi dan 22 ekor kambing, domba. Kriteria dan penanganan daging kurban yang baik meliputi aman, sehat, utuh, dan halal. Hebat ya. Nah, prestasi ini harus dipertahankan demi menjaga amanah dari Sohibul Kurban dan menjaga aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat penerima daging kurban. Hewan kurban sehat dan bebas penyakit. Aman artinya, daging kurban harus terhindar dari bibit penyakit, bahan kimia, serta obat-obatan yang dapat mengganggu kesehatan dan pertumbuhan hewan. Kriteria kedua, daging harus sehat atau mengandung zat-zat yang berguna bagi kesehatan dan pertumbuhan. Cara sederhana menandai hewan tersebut sehat atau tidak adalah dengan melihat fisiknya. Hewan sehat biasanya memiliki kulit mengkilap, mata bersinar, aktif bergerak. Dari RT 8 keluarga Bapak Nurdiono. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon pada adik-adik jangan mendekat dulu, jangan mendekat ke sapi dulu. Karena nanti ketakutan. Petugas kurban mesti memperlakukan hewan kurban yang disembelih secara lembut dan tidak stres. Alhamdulillah petugas kurban sudah mendapat pelatihan dari Juliha, juru sembelih halal, yang mengajarkan teknik perobohan ternak dengan metode Hurley. Teknik ini efisien tenaga dan efektif karena mengurangi stres pada sapi. Penyembelihan hewan kurban kambing selanjutnya yaitu atas nama Ibu Hajah Siti Nuryekti Rahayu, Ploso Kuning 2, RT 8, RW 03. Kami ulang, penyembelihan sunnah kurban kambing yang ketiga yaitu atas nama Hajah Siti Nuryekti Rahayu, Ploso Kuning 2, RT 8 RW 03. Kepada tim untuk penanganan hewan kurban kambing, ditunggu sampai tidak bernapas dulu ya, jangan sampai masih bernapas kita potong kepalanya. Jadi dimohon ditunggu sampai nanti benar-benar sudah tidak berdetak. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Untuk kambing selanjutnya mohon siapkan atas nama Sembi, Mas Sembi. Dilanjutkan penyembelihan hewan sunnah kambing yang keempat yaitu atas nama Bapak Sembi Sugara,
RT 06 RW 03. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Daging harus halal atau dipotong dan ditangani sesuai syariat Islam. Tata cara penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam adalah pisau harus tajam dan tidak berkarat. Hewan kurban menghadap ke kiblat, membaca basmallah sebelum menyembelih. Kemudian, memutus 3 saluran, yakni saluran makan, nafas, dan vena. Daging harus halal atau dipotong dan ditangani sesuai syariat Islam. Tata cara penyembelihan hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam adalah pisau harus tajam dan tidak berkarat. Hewan kurban menghadap ke kiblat, membaca basmallah sebelum menyembelih. Kemudian, memutus 3 saluran, yakni saluran makan, nafas, dan vena. Hewan yang telah disembelih harus dipastikan mengeluarkan darah secara sempurna. Langkah selanjutnya adalah menggantung hewan serta mengikat saluran makan dan anus, agar isi rumen atau lambung dan usus tidak mencemari daging. Selain tempat pemotongannya bersih, agar daging higienis, maka pisau yang digunakan harus tajam, steril. Penanganan daging, memotong dan mengemas di masjid ini sudah menggunakan meja dan peralatan yang bersih, tidak mencampur antara daging, jeroan, dan tulang. Daging sapi dan kambing pun dipisah. Pengorganisasian pemotongan daging sapi dan kambing terpisah. Luar biasa kerja panitia. 500 kemasan siap dibagikan ke masyarakat. Mantap. Memang yang disarankan memakai kemasan ramah lingkungan, seperti misalnya daun jati atau anyaman bambu. Tapi saat ini, panitia belum bisa mengupayakan penggunaan kemasan ramah lingkungan. Untuk limbah pemotongan, seperti darah dan isi perut, panitia sudah membuat septic tank dan sumur resapan untuk membuang limbah. Aman. Berikut review kegiatan Idul Adha dari Takmir Masjid Nurul Atqiyah, Bapak Supartono. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami atas nama Takmir Masjid Nurul Atqiyah akan menyampaikan laporan tentang kegiatan Idul Kurban pada tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan sukses. Yang peserta sugih kurban, sapi ada 8, lalu kambing ada 22. Alhamdulillah semuanya sudah bisa kita selesaikan, kita sembelih dengan disaksikan oleh sugih kurban dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah juga kita Takmir Masjid Nurul Atqiyah mendapatkan predikat yang terbaik, terutama di bidang pengemasan, pengepakan, dan juga pencacahan daging, karena menggunakan meja yang pada saat itu diteliti oleh Dinas Kesehatan. Inilah satu contoh yang terbaik. Jadi bisa dipertahankan kembali, jadi terus kalau bisa yang lainnya supaya bisa mengikuti. Dan juga kemarin kami juga mengikuti sosialisasi penyembelihan dari Juleha, yang alhamdulillah kita mempraktekkan untuk perobohan sapi itu pun alhamdulillah dipraktekkan dengan baik dan berjalan dengan lancar, tidak menggunakan tenaga yang ekstra, tapi dengan 2-3 orang sudah bisa merobohkan sapi dan juga akhirnya disembelih dengan baik dan lancar. Juga kami atas nama panitia pun puas
dengan kegiatan tersebut, dan insya Allah dari Sohibul Kurban pun juga puas, dan dari hasil penyembelihan kita distribusikan ke warga masyarakat Ploso Kuning 2 keseluruhan. Jadi tidak cuma di Ploso Kuning 2 tapi ada juga di keluar yang mengajukan proposal untuk permintaan daging kurban, tapi tidak bisa ke semuanya karena yang mengajukan proposal ada 25 pengajuan, tapi yang kita bisa salurkan cuma kurang lebih 3, karena yang 3 itu adalah datang untuk bisa, alhamdulillah bisa kita distribusikan. Nah, itulah sekelumit dari kami selaku Masjid Nurul Adhiyah, dan alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan. Mudah-mudahan tahun depan jamaah Masjid Nurul Adhiyah bisa banyak lagi yang berkorban untuk Masjid Nurul Adhiyah. Mudah-mudahan, dan kami atas nama panitia apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan Idul Adha atau Idul Kurban tahun 1442 ini ada kekurangan, kami mewakili ketakbiran dan juga panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan hari ini pun masih bisa dilanjutkan untuk kebersihan lingkungan pun kita menjadi tanggung jawab karena kita menggunakan area lingkungan kantor kelurahan Nino Martani agar kita tetap jaga kebersihan dan juga kesterilan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian liputan kami dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Oh iya, yang belum subscribe bisa subscribe Satu Arah Jogja sekarang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.